Assalamualaikum semuanya. Saya Anissa Anandestiawati dari kelas PPS 4F IAIN Surakarta. Di sini saya akan membuat video vlog untuk memenuhi tugas dari Bapak Fauzi tentang dampak corona terhadap kebijakan fiskal di Indonesia. Jadi, virus corona adalah virus yang berasal dari Wuhan, Cina, yang telah menyebar di seluruh dunia dan memakan banyak korban dan ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global. Salah satu negara yang terpapar virus corona adalah Indonesia. Indonesia mengalami kerugian yang sangat signifikan di bidang perekonomian dan perindustrian. Dalam bidang perekonomian, yang berdampak adalah pariwisata, BUMN, dan perpajakan. Lalu yang di bidang perindustrian adalah di bidang perdagangan dan pergerakan bebas seperti penumpang maskapai penerbangan, pengiriman barang, dan penginapan dan liburan, meliputi jalur pelayaran dan restoran. Lalu yang kedua adalah kebijakan fiskal yang paling terpengaruh adalah di sektor perekonomian. Dampak penyebaran virus corona telah mempengaruhi perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Diproyeksi pertumbuhan ekonomi RI turun menjadi 4,7 sampai dengan 4,8%. Sehingga dalam upaya menahan pelemahan ekonomi akibat pandemi corona ini, maka menurut Kepala Kajian Makro LPE MUI, Febrio Kacaridi, saat ini penting bagi pemerintah untuk mempertajam kebijakan fiskal guna menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat dengan memperkuat fasilitas dan infrastruktur kesehatan melalui realokasi anggaran pemerintah. Lalu yang terakhir adalah cara mengatasi dampak tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah wabah virus corona. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus. Stimulus fiskal, non-fiskal, dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang usaha, bisnis, pajak, dan lainnya. Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Koordinasi tersebut telah melahirkan sejumlah keputusan. Yang pertama, stimulus fiskal meliputi pembebasan sementara pajak penghasilan atau PPh selama 6 bulan untuk pekerja industri pengelola, penundaan pembayaran pajak penghasilan impor dan selama 6 bulan, pembebasan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan, pengurangan pajak penghasilan sebesar 30% selama 6 bulan. Yang terakhir di bidang keuangan meliputi kelonggaran restrukturisasi kredit dari OJK, penurunan pada suku bunga acuan BI 50 BPS dan giro wajib minimum rupiah maupun valuta asing, relaksasi pembayaran untuk iuran program jaminan sosial pada tenaga kerja yang bekerja di sektor yang terkena dampak COVID-19 atau virus corona. Sekian vlog dari saya. Semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.